Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar memahami bagaimana proses menentukan solusi persamaan nonlinier menggunakan kategori metode terbuka. Nah, metode terbukanya yang kita pilih untuk kesempatan kali ini adalah metode Newton-Raphson. Oke, untuk mengingatkan kembali, di sini sudah saya cantumkan langkah-langkah metode Newton-Raphson. Yang pertama, teman-teman harus menentukan nilai awal X0. Kemudian berikutnya lakukan iterasi untuk menentukan taksiran akar selanjutnya. Dengan menghitung X baru sama dengan X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0. Teman-teman harus ketahui F aksen di sini adalah turunan pertama dari fungsi F. Kemudian selanjutnya, iterasi berhenti jika memenuhi salah satu syarat ini. Yang pertama, jika diperoleh Fx0 sama dengan 0. Bisa juga jika memenuhi nilai akar-akar taksiran sudah tetap. Berarti X baru sama dengan X0. Atau kita menghitung nilai mutlak X baru dikurangi X0 per X baru. Jika nilainya kurang dari atau sama dengan ES, skala toleransi, maka itu iterasinya selesai. Tidak harus semuanya terpenuhi ya, tetapi minimal satu terpenuhi, iterasi selesai. Kalau selesai, maka akar persamaannya adalah X baru pada iterasi terakhir. Oke, tetapi jika langkah yang ketiga ini tidak terpenuhi, maka kita harus melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Untuk iterasi selanjutnya, X0-nya tidak perlu kita hitung lagi ya teman-teman, ya. Tidak perlu kita tentukan sendiri ya teman-teman. Tetapi kita mengambil dari nilai X baru pada iterasi sebelumnya. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita putuskan untuk melanjutkan iterasinya, teman-teman ulangi langkah kedua dan seterusnya. Oke ya. Untuk lebih memudahkan, kita akan beralih ke contoh bagaimana menentukan solusi persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson. Misalkan permasalahannya seperti ini ya teman-teman. Dengan menggunakan metode Newton-Raphson, hampiri akar dari persamaan nonlinier Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X dikurangi 1 dengan X0 sama dengan 1 dan ES sama dengan 0,009. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu harus menentukan nilai awal X0. Pada soal sudah ditentukan nilai X0-nya. Berarti kita tidak perlu menebak sendiri nilai X0 atau menentukan sendiri X0. Tapi kita lebih baik menggunakan nilai X0 yang direkomendasikan oleh soal. Berarti X0-nya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita harus menentukan X baru dengan menggunakan rumus X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0. Teman-teman perhatikan rumus ini. Ternyata ada F aksen X0. Fokus ke F aksennya. Berarti diperlukan turunan pertama dari fungsi F. Fungsi F-nya adalah X pangkat 3 ditambah X dikurangi 1. Kita turunkan, maka diperoleh F aksen X. Turunannya menjadi 3X kuadrat ditambah 1. Selanjutnya, kita cari Fx0 terlebih dahulu. Fx0. Nilai X0 pada iterasi pertama adalah 1. Berarti kita harus menghitung F1. Kita substitusikan X sama dengan 1 ke fungsi F diperoleh 1 pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 1. Kita hitung diperoleh Fx0-nya adalah 1. Selanjutnya, kita juga harus menghitung F aksen X0.
Nilai X0 pada iterasi saat ini, iterasi yang pertama adalah 1 ya teman-teman. Tetapi teman-teman nanti mensubstitusikannya jangan ke F. Keturunan dari fungsi F ini. Kita simbolkan F aksen. Maka X-nya kita ganti dengan 1 diperoleh 3 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Kita kuadratkan terlebih dahulu. 1 kuadrat 1 dikalikan 3, 3. Kemudian ditambah 1. Maka diperoleh F aksen X0 sama dengan 4. Selanjutnya kita substitusikan ke rumus X baru. X0. X0-nya adalah 1. Berarti 1 per 1 dikurangi Fx0. Nilai Fx0-nya adalah 1. Berarti 1 per nilai dari F aksen X0, 4. Per 4 ya berarti. Oke, teman-teman hitung dulu yang pecahannya yang ini. 1 per 4 ini adalah 0,25. 1 dikurangi 0,25 diperoleh 0,75. Inilah nilai X baru. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya sampai sini. Kita lanjutkan. Masih di iterasi yang pertama. Ini merupakan lanjutan iterasi yang pertama. Artinya iterasi yang pertama itu belum selesai. Diperoleh Fx0 sama dengan F1 sama dengan 1. Nah ini sudah masuk ke langkah yang ketiga. Kita harus mengecek 3 syarat ya teman-teman. Nah ini syarat yang pertama. Apakah Fx0 sama dengan 0? Ternyata tidak sama dengan 0. Maka syarat yang pertama tidak terpenuhi. Syarat yang kedua, apakah hampiran nilai akar yang lama dengan yang baru itu sudah sama? Ternyata X0 sama dengan 1, kemudian X barunya 0,75. Ini belum sama, berarti syarat yang kedua pun tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang ketiga, nilai mutlak X baru dikurangi X0 per X baru. Kita hitung terlebih dahulu. Berarti 0,75 dikurangi 1 per 0,75. Oke, ternyata nilainya adalah 0,333 dan seterusnya. Nilai ini kita bandingkan dengan ES-nya, yaitu 0,009. Ternyata masih jauh lebih besar daripada nilai ES. Karena ketiga syarat ini tidak terpenuhi semua, berarti kita harus melanjutkan ke iterasi yang kedua. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Pada iterasi yang ke-1, diperoleh X baru iterasi ke-1-nya adalah 0,75. Nah, nilai ini akan dijadikan nilai awal. Nilai tebakan awal pada iterasi yang kedua. Maka diperoleh X0 akan sama dengan X baru iterasi yang ke-1, yaitu 0,75. Selanjutnya, kita harus menentukan X baru dengan rumus X0 dikurangi Fx0 per F aksen X0. Oke, ini adalah fungsi F dan fungsi F aksennya ya teman-teman. Kita tinggal kenakan pada X0. Nilai X0 pada iterasi saat ini, iterasi yang kedua, itu adalah 0,75. Oke, jangan sampai keliru ya. Menentukan nilai X0 pada setiap iterasinya. Maka kita substitusikan X sama dengan 0,75 ke fungsi F ya untuk mencari Fx0. Berarti 0,75 pangkat 3 ditambah 0,75 dikurangi 1. Diperoleh 0,17. Ini nilai Fx0. Selanjutnya kita juga harus menentukan F aksen X0. Nilai X0 pada iterasi kedua ini adalah 0,75. Kita substitusikannya ke fungsi F aksen yang ini. Berarti 3 dikali 0,75 kuadrat ditambah 1. Teman-teman kuadratkan dulu ya. Jangan dikali dulu, dikuadratkan dulu. Baru hasilnya dikali dengan 3.
Maka diperoleh 2,69. Oke, selanjutnya kita cari X baru. X0-nya adalah 0,75. Kemudian Fx0-nya adalah 0,17. Kemudian F aksen X0-nya adalah 2,69. Teman-teman hitung dulu yang pecahan yang ini. Ya, 0,17 dibagi 2,69 diperoleh 0,063. Kemudian 0,75 dikurangi 0,063 diperoleh 0,687. Oke, nilai ini sudah mengalami pembulatan ya, teman-teman. Selanjutnya, masih pada iterasi yang kedua. Lanjutan iterasi yang kedua. Kita cek 3 syarat, apakah terpenuhi salah satunya. Ya. Yang pertama, Fx0-nya 0,17. Ternyata tidak sama dengan 0. Berarti syarat yang pertama tidak terpenuhi. Syarat yang kedua, apakah X0 sama dengan X baru? X0-nya adalah 0,75. X barunya 0,687. Ini tidak sama. Berarti syarat yang kedua pun tidak terpenuhi. Kemudian syarat yang terakhir, kita harus menghitung nilai mutlak X baru dikurangi X0 per X baru. X barunya adalah 0,687. X0-nya adalah 0,75. Setelah dihitung, kita hitung yang di dalam kurung dulu ya teman-teman. Dikurangi dulu baru dibagi. Karena ini ada nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Ternyata diperoleh 0,09. Nilai ini kita bandingkan dengan ES. Ternyata masih jauh lebih besar daripada ES-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan syarat pertama tidak terpenuhi, syarat kedua tidak terpenuhi, syarat ketiga pun tidak terpenuhi. Artinya lanjut iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang kedua ini, nilai X barunya akan digunakan menjadi X0 pada iterasi yang ketiga. Oke, berikutnya iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang kedua, diperoleh X baru. Iterasi kedua adalah 0,687. Nilai ini akan kita jadikan X0. Maka X0 pada iterasi yang ketiga adalah 0,687. Nah, selanjutnya kita harus menentukan X baru. Untuk menentukan X baru, kita cari Fx0 dan F aksen X0 terlebih dahulu. Teman-teman perlu berhati-hati, X0 pada iterasi yang ketiga ini jelas berbeda dengan X0 pada iterasi sebelum-sebelumnya. X0 pada iterasi yang ketiga adalah 0,687. Jadi ini yang akan kita substitusikan ke fungsi F dan fungsi F aksen. Oke, setelah dihitung ya teman-teman, Fx0-nya berarti kita cari F 0,687, nilainya adalah 0,011. Sedangkan F aksen X0 sama dengan F aksen 0,687 diperoleh 2,42. Nah, ini jangan sampai salah mensubstitusikan ya. Yang F ya kita substitusikan ke fungsi F, F aksen ya kita substitusikan ke F aksen. Selanjutnya kita cari X baru. X0-nya adalah 0,687. Kemudian Fx0-nya adalah 0,011. Ini ya. Kemudian F aksen X0-nya adalah 2,42. Teman-teman hitung yang pecahan dulu yang ini. Diperoleh 0,005. Selanjutnya 0,687 dikurangi 0,005. Diperoleh 0,682. Ini nilai X baru pada iterasi yang ketiga. Oke. Kita lanjutkan masih pada iterasi yang ketiga. Lanjutan iterasi yang ketiga. Kita akan mengecek 3 syarat. Apakah salah satunya terpenuhi atau tidak. Yang pertama, Fx0 nilainya adalah 0,011. Ini jelas tidak sama dengan 0. Maka syarat yang pertama tidak terpenuhi. Beralih ke syarat yang kedua. Apakah X0 sama dengan X baru? Ternyata 0,687 ini tidak sama dengan 0,682. Masih ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Tapi tetap ini tidak sama. Oke, selanjutnya syarat yang ketiga kita harus menghitung nilai mutlak X baru dikurangi X0
per X baru. Berarti 0,682 dikurangi 0,687 per 0,682. Teman-teman hitung yang di dalam kurung dulu. Nah ini kan negatif, kemudian dibagi dengan positif, itu akan negatif. Tetapi karena ada nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Oke, setelah dihitung diperoleh 0,007. Kita akan bandingkan dengan ES, ternyata sudah lebih kecil daripada ES. ES-nya kan 0,009. Karena memenuhi salah satu syarat ya, tepatnya adalah memenuhi syarat yang ketiga, artinya iterasi selesai. Oke, kalau selesai dapat kita simpulkan akar persamaan nonlinearnya adalah X baru di iterasi yang terakhir. Iterasi yang ketiga. X baru pada iterasi yang ketiga adalah 0,682. Jadi akar persamaannya adalah 0,862. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan mudah untuk dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.